Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi organisasi pemuda. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iputu Sudarsana, nomor absen 15 dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Firial Najla Syahrani, nomor absen 4 dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Bukas Baisuta, nomor absen 9, kelas 11 MIPA 2. Organisasi pemuda merupakan sebuah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda, baik mahasiswa maupun anak sekolah yang termasuk kategori pemuda, bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Awalnya, organisasi pemuda pertama di Indonesia dipelopori oleh organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji, serta digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908. Oleh karena itu, setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 16 Desember 1959 melalui Kepres nomor 316 16 Desember 1959. Organisasi Budi Utomo bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908, Budi Utomo menyelenggarakan kongres pertamanya di kota Yogyakarta. Pada kongres ini, diangkatlah Raden Adipati Tirtokusumo sebagai Presiden Budi Utomo yang pertama. Semenjak dipimpin oleh Raden Adipati Tirtokusumo, banyak anggota baru Budi Utomo yang bergabung dari kalangan bangsawan dan pejabat kolonial, sehingga banyak anggota muda yang memilih untuk menyingkir. Berdirinya Budi Utomo mendorong kemunculan organisasi pemuda lain. Nama-nama organisasi pemuda tersebut antara lain: 1. Trikoro Darmo. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. Dalam kongres pertamanya di Solo pada 12 Juni 1918, Trikoro Darmo mengubah nama menjadi Young Java, yang dimaksudkan untuk bisa merangkul para pemuda dari Sunda, Madura, dan Bali, serta menetapkan perubahan haluan organisasi dari semua organisasi non-politik menjadi organisasi politik. Pada tanggal 27 Desember 1929, Young Java pun resmi bubar dan bergabung dengan organisasi Indonesia Muda. 2. Young Sumatran Bond. Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Young Sumatran Bond didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Young Sumatran Bond memiliki 6 cabang, 4 di Jawa dan 2 di Sumatera, yakni di Padang dan di Bukit Tinggi. Beberapa tahun kemudian, para pemuda Batak keluar dari perkumpulan ini dikarenakan dominasi pemuda Minangkabau dalam kepengurusannya. Para pemuda Batak ini membentuk perkumpulan sendiri, yaitu Young Batak. Pada kongres ketiganya, Young Sumatran Bond melontarkan pemikiran dari Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Young Sumatran Bond melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdar Johan. 3. Young Minahasa. Young Minahasa adalah suatu perkumpulan para pemuda yang berasal dari daerah Minahasa dan didirikan pada tahun 1918 yang dipimpin oleh J. H. Pangemanan.
Tujuan didirikannya adalah untuk mempererat rasa persatuan di antara sesama pemuda sedaerah dan turut serta memajukan kebudayaannya. 4. Young Islamiyeten-Bond. Young Islamiyeten-Bond atau disingkat dengan JIB atau bisa disebut juga Perhimpunan Pemuda Islam didirikan tanggal 1 Januari 1925 di Batavia. Organisasi ini bukanlah organisasi politik karena tidak terlibat dalam kegiatan politik, tetapi menyelenggarakan kursus-kursus pendidikan dan mempererat persatuan bagi pemuda dan pelajar Islam Hindian Belanda. Anggota JIB merupakan anggota dari Young Sumatran Bond, Young Java, dan organisasi pemuda lainnya. 5. PPPI. PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau dalam bahasa Belanda disebut Indonesian Student Bond adalah perhimpunan para pelajar Indonesia yang didirikan pada bulan September 1926 oleh para mahasiswa Rechtshogeschool te Batavia atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta dan Teknis Hogeschool te Bandung atau Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. Organisasi ini bermaksud untuk menyatukan perkumpulan pemuda yang saat itu ada di Indonesia. Organisasi ini sangat berpengaruh di kalangan pelajar, mengingat para anggotanya adalah mahasiswa dari THS, Stovia, dan RHS. Selain organisasi di atas, antara 1918 sampai 1919 berdiri organisasi Young Celebes, organisasi Young Ambon pada tahun 1918, organisasi Sekarukun tahun 1919, organisasi Young Betawi pada tahun 1927, dan organisasi Young Batak Bond pada tahun 1925. Semua organisasi tersebut kemudian mendorong lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sumpah Pemuda. Upaya mempersatukan organisasi-organisasi pemuda pergerakan dalam satu wadah telah dimulai sejak Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Sebagai kelanjutannya, tanggal 20 Februari 1927 diadakan pertemuan, tetapi pertemuan ini belum mencapai hasil yang final. Pada tanggal 3 Mei 1928 diadakan pertemuan lagi untuk persiapan Kongres kedua dan dilanjutkan pada tanggal 12 Agustus 1928. Pada pertemuan terakhir ini telah hadir perwakilan semua organisasi pemuda dan diputuskan untuk mengadakan Kongres pada bulan Oktober 1928 dengan susunan panitia sebagai berikut. Ketua Sugondo Joyopuspito dari organisasi PPPI. Wakil Ketua R.M. Joko Marsaid dari organisasi Young Java. Sekretaris Muhammad Yamin dari organisasi Young Sumatran Bond. Bendahara Amir Saifuddin dari organisasi Young Batak Bond. Pembantu 1 Johan Muhammad Chai dari organisasi Young Islamiyeten Bond. Pembantu kedua R. Katja Soenkana dari organisasi Pemuda Indonesia. Pembantu ketiga R. C.I. Sendot dari organisasi Young Celebes. Pembantu keempat Yohanes Leimena dari organisasi Young Ambon. Dan pembantu kelima Muhammad Rojain Suhud dari organisasi Pemuda Kaum Betawi. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928 diadakan di Gedung Katolik John Ngelian Bond atau KJB Waterpolo Plain atau sekarang Lapangan Banteng. Dalam rapat pertama, Muhammad Yamin mengemukakan tentang arti dari hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia,
yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, dan pendidikan. Pada rapat kedua, Minggu 28 Oktober 1928, Kongres diadakan di gedung OS Japa Bioskop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsangkuru, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula mendapat keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pada rapat penutupan di gedung Indonesia Klub Gebau di Jalan Keramat Raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Hal ini yang sangat dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman yang dimainkan oleh biola saja tanpa syair atas saran Sugundu kepada Supratman. Kongres akhirnya ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga. Kami